Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1532 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat 10. Di bawah perikop penglihatan Yohanes di Patmos. Demikian firman Tuhan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari Rasul Yohanes. Bagaimana dia mendapat wahyu firman Tuhan dari sang firman Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar dari Rasul Yohanes? Karena belakangan ini banyak sekali orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi kelakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang dia sampaikan
tidak sesuai dengan kebenaran firman. Makanya kita belajar dari Rasul Yohanes, bagaimana dia hidup, bagaimana dia menerima wahyu firman Tuhan, sehingga di saat dia menyampaikan firman Tuhan itu betul-betul meneguhkan hati jemaat. Amin. Haleluya. Kita belajar dari Rasul Yohanes. Yang pertama, saudara, hidupnya setia menantikan Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat ini. Saudara dalam sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hidup setia menantikan Tuhan, sama seperti Rasul Yohanes. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia mendapatkan pewahyuan, dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena Yohanes setia menantikan Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang tidak setia, saudara, tetapi mau menyampaikan firman Tuhan dan mau mengajarkan jemaat untuk setia, padahal dia sendiri tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Yohanes. Hidupnya betul-betul setia menantikan Tuhan. Saudara, tidak gampang pada saat itu untuk menjadi pribadi yang setia. Karena orang Kristen pada saat itu betul-betul dikejar, dianiaya, dibunuh, dijadikan obor di tengah kota, saudara, untuk menjadi peringatan kepada masyarakat bahwa menjadi orang Kristen harus bayar harga. Menjadi orang Kristen berarti dia harus mati, siap mati, saudara. Saudara, untuk menjadi orang yang setia itu tidak gampang pada zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat setia kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan risiko di depan kita, tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang memakai orang-orang yang setia. Haleluya. Saudara, di dalam pergumulan Rasul Yohanes, dia banyak sekali tekanan, banyak sekali tantangan, banyak sekali alasan untuk dia berubah setia. Tapi Rasul Yohanes tetap setia menantikan Tuhan. Haleluya. Makanya tidak heran Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan memakai Rasul Yohanes untuk menjadi perantara firman Tuhan kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia. Setia mengikut Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia kepada pasangan kita. Mari kita mau belajar setia. Seperti Rasul Yohanes. Setia menantikan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Rasul Yohanes. Di ayat 10a di sana dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Yang kedua kita belajar, hidup Rasul Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang keluar terekspresi, baik itu dalam perkataan, perbuatan kita, tindakan kita, itu digerakkan apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Sudah perhatikan, ketika ada seseorang yang dikuasai oleh roh mak lampir biasanya, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti dia akan berperilaku seperti mak lampir. Apa yang ada di dalam kita, roh itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita dimasuki oleh roh monyet, saudara, kita akan berperilaku, ya kan, seperti apa? Monyet, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka yang akan terekspresi dalam kehidupan kita, baik itu dalam tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, itu akan keluar apa, saudara? Buah-buah roh. Amin.
Karena apa yang ada di dalam diri kita itu yang akan nampak dalam kehidupan kita. Dan orang akan melihat, wah ini yang ada di dalam dirinya, roh kudus atau roh jahat, orang bisa mengenalinya dari buahnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Yohanes kita belajar. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa karena ada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Ini yang sering kali kita temui, ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia tidak ada Roh Kudusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita dapat mengenalinya? Dari kehidupannya yang tidak menghasilkan buah-buah roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga di saat saudara menyampaikan firman Tuhan itu berdampak dengan luar biasa. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita keluar dalam perkataan kita, dalam khotbah kita, dalam renungan kita, sehingga menjamah, melawat semua yang mendengar, semua yang melihat. Dalam ibadah mereka menyaksikan, mereka dijamah, disentuh, dilawat kuasa Roh Kudus. Karena roh yang ada di dalam diri kita. Amin. Saudara, pastikan saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan roh halus. Amin. Roh Kudus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari Rasul Yohanes, dia peka pada firman Tuhan. Saudara, perhatikan di ayat 10b di sana dikatakan, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini Rasul Yohanes sangat-sangat peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara juga peka pada suara Tuhan? Ataukah kita sudah mengeraskan hati, menolak untuk mendengarkan suara Tuhan? Padahal suara Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, saudara, jadilah saksi, beritakanlah Injil, bantu sesamamu, doakan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita mendengarkan hal-hal itu, kita seperti mau berkorban, baik itu tenaga kita, baik itu waktu kita, baik juga itu dompet kita jadi terganggu dan sebagainya, saudara. Karena kita melihat waktu, tenaga, dana kita juga ikut terganggu, saudara. Kita mulai mikir-mikir, saudara. Kita mulai mengeraskan hati kita. Kita menolak untuk menjadi pelaku firman. Sehingga kita tidak lagi peka pada suara Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita peka mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang peka pada firman Tuhan adalah orang yang taat pada firman. Haleluya. Dan orang yang peka pada suara Tuhan, dia lakukan itu, dia diberkati. Orang yang dia tolong, juga orang yang dia sampaikan kebenaran, orang yang dia beritakan Injil, pasti dilawat kuasa Tuhan. Karena dia peka pada suara Tuhan. Haleluya. Saya senang dengan kesaksian Smith Wigglesworth yang menceritakan ketika dia malam hari, saudara, Roh Kudus berbicara kepada dia, pergi ke stasiun kereta. Saudara, dia melihat jam sudah menunjukkan jam 2 pagi, saudara. Jam-jam di mana istirahat itu sangat-sangat menyenangkan. Tapi dia korbankan itu. Dan dia taat pada suara Tuhan itu. Dia pergi ke stasiun kereta. Dan dia menemukan ada satu orang yang sudah putus asa, yang mau bunuh diri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Smith Wigglesworth menemukan dia, Smith Wigglesworth menyampaikan firman dan mendoakan dia sehingga dia bertobat, dia diselamatkan. Haleluya. Coba seandainya kalau Smith Wigglesworth tidak peka pada suara Tuhan itu, apa yang akan terjadi? Smith Wigglesworth pastinya akan menyesal seumur hidup karena tidak peka pada suara Tuhan. Sehingga satu orang yang butuh pertolongan untuk diselamatkan melalui Smith Wigglesworth, karena dia seandainya dia tidak peka pada suara Tuhan, dia akan binasa. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari Smith Wigglesworth karena tidak peka pada suara Tuhan. Bersyukur Smith Wigglesworth peka pada suara Tuhan sehingga dia pergi ke stasiun kereta itu dan menyelamatkan orang yang sudah putus asa itu.
Sehingga dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan sekarang ini tidak lagi peka pada suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mau peka pada suara Tuhan, sudah mulai malas baca firman. Nanti mau baca, nanti kalau dipercaya untuk khotbah, baru mau belajar, buka Alkitab lagi, merenungkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus setiap hari baca firman Tuhan supaya kita peka pada suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dipakai Tuhan untuk menulis kitab Wahyu karena Tuhan melihat Rasul Yohanes peka pada suara Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Kapan terakhir saudara mendengar suara Tuhan? Kapan terakhir saudara menjadi pelaku firman? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tahu dan bisa menjawab itu adalah saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau peka pada suara Tuhan. Amin. Kita selalu baca firman, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, supaya kita semakin peka pada suara Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, pelajaran dari Rasul Yohanes, yang keempat, hidupnya hanya takut kepada Tuhan. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 16 sampai ayat 18 di sana, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes tidak takut pada ancaman. Dia sudah direbus, saudara, sudah digoreng, sudah disiksa, tapi nggak mati-mati, saudara. Dia nggak takut pada penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Dia tidak takut pada manusia. Yohanes hanya takut kepada Tuhan. Saya perhatikan, ketika dia melihat penglihatan itu, dia mendengarkan suara Tuhan itu, dia gemetar, saudara, dia sujud berlutut sama seperti orang yang mati. Saudara perhatikan, Rasul Yohanes hidupnya betul-betul takut akan Tuhan. Makanya saudara lihat, ketika dia mendapatkan penglihatan, mendengar suara Tuhan yang luar biasa itu, dia tersungkur dan seperti orang mati. Amin. Saudara, saya menangkap di sini, Rasul Yohanes betul-betul hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara lihat belakangan ini, banyak orang Kristen, bahkan ada hamba Tuhan, tapi nggak banyak, cuma sedikit. Yang banyak jemaat. Bapak Ibu Saudara, lihat belakangan ini orang-orang Kristen, bahkan hamba Tuhan tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Mereka dengan terang benderang hidup melenceng dari firman, hidup menjauh dari Tuhan. Mereka lebih giat, lebih senang berbuat hal-hal yang mendatangkan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Yohanes yang hidupnya berbeda dengan orang dunia. Dia hidup betul-betul takut akan Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Dia takut menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan seperti Rasul Yohanes, mari mau belajar hidup takut akan Tuhan. Apa arti hidup takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Rasul Yohanes yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, dari Rasul Yohanes kita belajar yang kelima. Ayat 11 di sana dikatakan, coba saudara perhatikan. Ayat 11 berkata, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah,
di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan saudara lihat ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Saudara, yang kelima, dari Rasul Yohanes kita belajar, jadilah saksi Tuhan yang baik. Ceritakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan itu katakan. Itu yang harus kita sampaikan. Jangan memanipulasi firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang menjadi saksi yang tidak baik, melencengkan kebenaran. Saudara, firman Tuhan dengan jelas disampaikan kepada Yosua, jangan melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Kalau saudara mau hidup diberkati, jalan lurus sesuai firman. Jangan perkosa ayat saudara untuk memaksakan, untuk mencari ayat yang mendukung perbuatan dosa saudara. Jangan. Kita harus menceritakan apa yang firman Tuhan itu sampaikan kepada kita. Apa yang firman Tuhan itu sampaikan kepada jemaat, jangan dipelintir. Sampaikan apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beberapa kali ditegur oleh jemaat. Pak Pendeta, jangan terlalu keras singgung tentang dosa. Nanti jemaat kabur semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus menyampaikan apa adanya. Kalau bicara dosa, ya saya harus berbicara dengan keras. Menegur orang yang sudah berbuat salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Rasul Yohanes yang menceritakan apa adanya. Sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan yang baik. Ceritakan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita ceritakan. Itu yang harus kita sampaikan. Baru kita jadi saksi Tuhan yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Yohanes kita belajar. Yang pertama, dia setia menantikan Tuhan. Yang kedua, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dia peka pada firman Tuhan, suara Tuhan. Yang keempat, kita belajar, Rasul Yohanes hanya takut kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita belajar dari Rasul Yohanes, hidupnya menjadi saksi Tuhan yang baik. Dia menceritakan, dia menulis apa adanya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia. Haleluya. Makanya tidak heran, Rasul Yohanes dipakai Tuhan untuk menulis satu kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu. Karena pribadinya, hidupnya, perbuatannya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun berada, sehingga semangat dari Rasul Yohanes termeterai dalam kehidupan kami. Kami dipakai Tuhan, seperti Tuhan memakai Rasul Yohanes. Tuhan memakai semua pendengar untuk jadi saksi Tuhan yang benar. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan melawat mereka. Mereka yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa jahat, dilepaskan oleh darah Kristus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun,
memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 081913011583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.